Nggak ada jalan lain gitu tuh. Yang paling soleha. Karena nawarin suami itu tanda mengharap ridho kepada suami. Pertanyaannya, ibu-ibu yang ada di sini dipaksa bukan nawarin? Istri yang suka nawarin suaminya, rezeki suaminya digampangkan oleh Allah. Bukan amin hukum, laksanakan. Amin hukum. Insya Allah. Di dalam rumah tangga sedikit Bapak Ibunya, sedikit. Di dalam rumah tangga, kebahagiaan rumah tangga ini tergantung bagaimana seorang istri. Kesolehan seorang anak tergantung bagaimana seorang ibu. Al-um madrasatul ula, ibu madrasah pertama bagi seorang anak. Kalau suami pengen rezekinya gampang, bahagiakan istrinya. Betul. Suami pengen rezekinya gampang, bahagiakan istrinya. Kenapa? Istri adalah pintu rahmat Allah. Contohnya, Bapak mau masuk kamar, ucapkan salam. Assalamualaikum ya babar rahmah. Keselamatan bagimu wahai pintu rahmat. Istri itu pintu rahmat. Istri senyum pagi hari, seharian itu rezeki suami akan dimudahkan. Tapi Kak, bukan ambil hukum, laksanakan, awas ya. Laksanakan, awas. Tapi kalau pagi-pagi istri sudah manyun, wah ngomong kemana karep, seharian Bapak udah. Pernah ngalaman? Sering. Bapak jual beli mogul, mau jual tanah, sudah hari itu sudah ada janjian mogul. Tiba-tiba istri di rumah ambek-ambekan, ngadat, rudet, nggak jadi Pak. Praktekkan kalau nggak percaya. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Di situ seorang istri membuka pintu rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, bapak-bapak kalau mau masuk kamar, pernah salam nggak bisa? Langsung hajar deh. Nah, bu, tawarin. Suaminya. Dan suami yang soleh, suami yang memuliakan, membahagiakan seorang istri. Ibu dandan mempercantik diri, jangan untuk orang lain. Tapi cantik spesial untuk siapa? Suami siapa? Dan untuk suaminya. Cantik berdandan untuk siapa? Untuk suaminya. Tadi nawarin kepada suami. Istri yang solehah dipandang itu membuat gairah suaminya. Pertanyaannya, ibu-ibu yang ada di sini, suami pulang kerja udah cantik apa acak-acakan? Acak-adul. Yang kedua, istri yang solehah, istri yang bisa menjaga harkat dan martabat suaminya. Nah, kalau rumah tangga ini suami dan istri sejalan dalam tujuan, insya Allah segala urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allah ya Rabbal Alamin. Nah, lanjut Bapak Ibu. Nah, ada riwayat. Tadi ada orang nggak berangkat haji, tapi dapat ganjarannya pahala haji. Nah, dulu ada seorang wali namanya Abdullah ibnu Mubarak. Seorang wali Abdullah ibnu Mubarak ini melaksanakan ibadah haji. Di saat beres melaksanakan ibadah haji, tiba-tiba malamnya tidur. Di saat tertidur bermimpi. Di dalam mimpinya ada malaikat dua yang sedang berbicara. Ada dua malaikat turun ke dunia di dalam mimpi, Pak. Di dalam mimpi. Ini malaikat yang satu bertanya, wahai malaikat, tahun sekarang berapa orang yang berangkat ibadah haji? Kata malaikatnya menjawab, yang ibadah haji tahun ini berjumlah 600.000. Berapa? 600.000. Nah, malaikat yang satu bertanya, siapa saja yang hajinya menjadi haji mabrur dan mabrurah?
Siapa saja yang hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Malaikat yang satu tadi menjawab, ternyata dari 600.000 tersebut tidak ada satupun yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan Bapak Ibu, 600.000 orang semuanya dari jauh kumpul jadi satu beribadah, tetapi ibadahnya semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mendengar itu Al-Imam Abdullah ibnu Mubarak menangis. Berarti saya juga tidak diterima, karena saya ibadah juga di tahun ini. Nah, belum beres, tiba-tiba malaikat berdatang tadi bertanya lagi. Nah, tetapi ketahuilah, ada satu orang yang dia tidak jadi berangkat haji. Dia bernama Ali Al-Muwaffaq, orang Damaskus, orang Syria. Dia tidak bisa berangkat haji, tetapi dialah yang menjadikan sebab seluruh orang yang ibadah haji 600.000 tadi yang tadinya tidak diterima amal ibadahnya oleh Allah, berkah Ali Al-Muwaffaq ini semuanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Nah, Al-Imam Abdullah ibnu Mubarak penasaran, siapa ini Ali Al-Muwaffaq? Dia nggak berangkat, tetapi menjadikan sebab amalnya seluruh 600.000 orang yang ibadah diterima oleh Allah. Nah, ibu bapak hadirin hadirat, setelah bangun dari tidur, Al-Imam seorang wali ini menangis. Beres ibadah, dia pulang mencari kota Damaskus, mencari kota Syria, dicari seseorang yang bernama Ali Al-Muwaffaq. Ternyata Ali Al-Muwaffaq ini bukan orang kaya. Dia seorang tukang sol sepatu, tukang sol jahit sendal, sol sepatu. Dicari di kota ini seluruh orang yang pekerjaannya mengesol sepatu ditanya, apakah kamu namanya Ali Al-Muwaffaq? Bukan. Apakah kamu? Terus dicari sampailah ketemu dengan seorang yang pakaiannya lusuh, duduk di pojokan sambil mengesol sepatu. Nah, Bapak Ibu, singkat cerita apa yang terjadi? Ditanya, wahai fulan, wahai saudara, apakah engkau bernama Ali Al-Muwaffaq? Betul, nama saya Ali Al-Muwaffaq. Ada apa wahai Tuhan? Saya ingin bertanya, kamu di bulan sekarang ini punya amalan apa? Kata Ali Al-Muwaffaq, saya tidak punya amalan apa-apa. Kamu ibadah apa? Saya enggak ibadah apa-apa. Kamu wiridan apa? Saya enggak wiridan apa-apa. Saya hidup seperti biasa. Terus kenapa? Coba kamu ingat-ingat lagi. Coba kamu ingat, ada perbuatan apa yang istimewa pada bulan-bulan saat ini sebelum bulan haji? Akhirnya Bapak Ibu, ini seorang tukang sol sepatu namanya Ali Al-Muwaffaq ini bercerita, wahai fulan, wahai walinya Allah, ketahuilah saya sudah puluhan tahun menabung. Berapa tahun Bu? Puluhan. Saya bekerja sebagai tukang sol sepatu. Sebagai tukang sol sepatu puluhan tahun, dapat sedikit saya simpen, dapat sedikit saya simpen, ditabung, dan tabungan ini dari hasil halal saya bekerja sebagai tukang sol sepatu. Nah, suatu hari uang yang sudah saya kumpulkan ini berjumlah 350 dirham. Dan uang ini pada saat itu sudah cukup untuk agar saya bisa berangkat haji. Tetapi apa yang terjadi wahai wali, wahai ulama? Di saat saya sudah berkumpul bersama anak istri, berkumpul dengan keluarga, saya sudah siap-siap ingin berangkat, ternyata istri saya sedang hamil.
Istrinya sedang apa, Pak? Hamil. Istrinya sedang hamil, Bu. Di saat hamil, biasa. Ternyata ada kejadian istrinya ini nyidam. Nyidam itu apa? Ya, nyidam. Nyiram. Nyidam. Ibu pada sama juga kalau hamil nyidam. Nyidam apa? Nah, kalau nanti nyidam pengen umroh gitu aja. Iya, diumrohin sama suaminya. Nah, ternyata ibu istrinya ini di saat Ali Al-Muwaffaq ini ingin berangkat haji, istrinya nyidam. Nyidam apa? Sedang duduk, ada bau harum masakan. Ada bau harum apa? Masakan. Ternyata saat itu ada orang yang sedang masak. Ada yang masak, bau harumnya tercium. Sehingga istrinya pengen harum masakan tersebut. Nah, singkat cerita, wahai suamiku, sebelum engkau berangkat haji, tolong kamu cari dulu siapa ini orang yang sedang masak. Saya pengen sedikit saja merasakan masakan yang dimasak oleh itu seseorang. Akhirnya dulu semuanya suaminya dicari tetangga kanan kiri, semua rumah digedor, semua rumah dicari siapa yang masak terus sampai kepada satu rumah. Ada satu rumah yang reot di pojokan kampung tersebut, itu ada harum orang yang sedang memasak. Di saat diketok pintu, ternyata mereka makan tapi sambil menangis. Pernah nggak Bu makan sambil nangis? Kenapa kira-kira? Kenapa? Pedesan. Nah, ini ada 7 orang. Di dalam rumah itu ada 7 orang. Pertama, seorang ibu, kemudian 6 anak. Ternyata Bapak Ibu itu seorang janda yang sudah tua. Janda tua ulah norak ya. Janda sudah tua, mereka makan tapi sambil nangis. Kemudian disampaikanlah maksud dan tujuan Ali Al-Muwaffaq ini. Ibu, saya ini mau berangkat haji, tetapi istri saya sedang hamil. Dan istri saya mencium harum masakan ibu. Bolehkah saya minta sedikit saja? Nanti akan saya bawa kepada istri saya. Apa kata ibu tadi? Ibu tadi menjawab, maaf Pak, ini makanan halal buat saya, tapi haram buat Bapak. Halal buat saya, tapi haram buat Bapak. Ini Ali Al-Muwaffaq kaget, kenapa? Ada makanan kita sesama muslim tapi bisa halal dan bisa haram. Ternyata apa yang terjadi diceritakanlah Pak, Bu. Kenapa ini halal buat saya dan haram buat Bapak? Pak, ketahuilah bahwa sudah beberapa hari ini saya dan anak-anak saya, ini anak-anak yatim, sudah beberapa hari tidak makan. Dan saat ini saya sedang jalan-jalan, ada keledai sudah mati, saya ambil dagingnya dan saya masak, saya berikan kepada anak-anak saya. Makanya kenapa saya makan sambil menangis? Karena sejatinya saya tahu ini haram, ini bangkai, tapi kami makan. Kenapa kami belum makan? Maka ini halal buat kami, haram buat Bapak. Setelah mendengar pengakuan itu Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ini Ali Al-Muwaffaq menangis. Sampai menangis pulang ke rumah bercerita dengan istrinya. Wahai istriku, maaf, aku tidak bisa membawa makanan yang kau inginkan. Ini yang masak seorang janda, dimakan oleh anak-anak yatim yang mereka beberapa hari kelaparan. Mereka masak daging bangkai. Maka akhirnya musyawarah Bapak Ibu, apa yang terjadi? Harta 350 dirham. Allahu Akbar, Allahu Akbar.